Swastiastu, semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, kami yang berada di luar Pulau Bali, di Nusantara, di Jawa, dan di Sumatera tentunya, dan umat Hindu lain di Sulawesi serta di Kalimantan yang pada intinya berada di luar Pulau Bali. Tentunya akan merasa sedih jika melihat semeton kita dari umat Hindu yang ada di Bali tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu setiap permasalahan dengan musyawarah. Kami selalu percaya bahwa semeton umat Hindu yang berada di Bali pastilah mengutamakan segala sesuatu permasalahan yang ada dengan berdiskusi dan musyawarah. Semeton, ketika di Sumatera Selatan atau di Sulawesi atau di Kalimantan dan atau di Pulau Jawa, kita sebagai umat Hindu bisa hidup rukun dengan umat agama lain. Tentunya kita juga bisa antar sesama semeton umat Hindu di Bali jauh hidup lebih rukun. Pasca beredarnya berita tentang puluhan perhati sentana Srinaraya Krishna Kepakisan melaksanakan persembahyangan di jalan pada Minggu 5 Juni 2022 lalu, dibantah langsung oleh Pengempon Pura Kawitan dan beliau pun melakukan klarifikasi pada kabar7.com. Pengempon Pura Jero Mangku Nyoman Murtika alias Jero Mangku Alit mengaku jika hak klarifikasi itu bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar sesama kerama, mengingat pada saat hari kejadian atau persembahyangan dirinya sedang berada di rumah. Saya tidak mengetahui kalau ada warga yang hendak melakukan persembahyangan karena tidak ada pemberitahuan, kata Jero Mangku pada hari Sabtu 11 Juni 2022. Pada intinya menurut pemangku, seharusnya mereka memberitahu pemangku karena dirinya adalah pemangku yang mengempon pura tersebut. Apalagi jika mereka hendak mengaturkan banten pejati. Kalau mereka tidak ada pemberitahuan dan saya sebagai pemangku di pura itu, berarti mereka pasti sudah tahu tidak bisa masuk ke dalam pura. Karena selama ini pintu pura atau lawangan selalu dikunci. Demikian kata Jero Mangku. Itu dilakukan bukan pada hari sekali itu saja, melainkan tujuannya agar tidak sembarang orang bisa keluar masuk ke Madya Mandala dan utama Mandala Pura. Dan itu juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena keamanan dan kesucian pura ini sudah menjadi prioritas utama sesuai dengan awig-awig dan keputusan Paruman Pengempon dan Prajuru Pura, tandasnya. Lanjut Jero Mangku menambahkan sempat merasa miris saat datang untuk menyalakan lampu di pura. Karena saat itu mendapati gembok lain selain gembok miliknya menyegel seluruh pintu pura. Akibatnya ia pun tidak bisa masuk ke dalam hingga menyampaikan kejadian itu pada Panglingsir Pengempon Pura yakni Ketut Sudana. Terkait hal itu, Ketut Sudana kepada wartawan membenarkan sempat didatangi oleh Jero Mangku Alit yang menanyakan adanya gembok lain pada semua pintu pura. Kemudian bersama-sama mendatangi pura. Benar saja seluruh pintu pura tergembok ganda. Diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya benar, semua pintu pura saat itu dipasangi 2 gembok. Saya tegaskan siapapun yang mau melakukan persembahyangan atau yang ada hubungannya dengan Jero Mangku harus memberitahukan. Apalagi kalau akan melaksanakan kegiatan di pura harus mendapat persetujuan dari Pengempon Pura, tegasnya. Di mana dalam Pergub Bali nomor 25 tahun 2020 tentang fasilitasi perlindungan pura Pratima dan simbol keagamaan sudah mengatur dengan jelas siapa pengempon, apa hak dan kewajiban sebagai pengempon, di mana pada pasal 1 ayat 15 disebutkan pengempon pura adalah sekelompok warga penyungsung yang tergabung dalam desa adat, banjar adat, seka, atau sebutan lain dengan kewajiban memelihara pura serta mempersiapkan dan melaksanakan yadnya pada pura. Jika seperti ini, saya akan mencari tahu siapa pelaku penggembokan pintu pura dan saya akan berkoordinasi dengan kepala wilayah setempat. Klian Banjar Adat Dukuh, ungkapnya. Sementara itu Klian Banjar Adat Dukuh Inengah Adana dikonfirmasi menyayangkan perbuatan oknum yang melakukan penggembokan pintu pura tersebut
Dikatakan pihaknya juga merasa resah dan khawatir karena seringnya ada sekelompok orang yang datang ke Pura Kawitan Sri Naraya Krishna Kepagesan dengan tujuan tidak jelas. Mereka itu datang dari mana, tidak pernah menyampaikan maksud dan tujuan. Baik kepada kami selaku klien Banjar Adat Dukuh, Pengelisir maupun ke Pengempon Jero Mangku di Pura, ujarnya. Hingga baru-baru ini dikhawatirkan itu terjadi, yaitu pengembokan Pitu Pura, yang mana aksi itu diduga dilakukan oleh Gusti Made Putra. Hal tersebut diketahui setelah beredarnya sebuah foto yang ada dalam berita. Padahal yang bersangkutan bukanlah warga Banjar Adat Dukuh, juga bukan warga Kelungkung, melainkan dari daerah lain. Semeton, semoga permasalahan ini bisa dibicarakan dengan baik dan permasalahan ini bisa selesai dengan musyawarah dan sama-sama untuk menghargai pendapat masing-masing sehingga bisa ditemukan jalan keluar yang damai. Semeton, kami selalu percaya bahwa semeton kita, semeton Bali yang berada di Bali adalah orang-orang yang memiliki kebaikan hati dan rasa persaudaraan yang sangat tinggi, sehingga bisa membicarakan permasalahan yang ada dengan baik dan menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa ada yang pernah atau merasa dirugikan, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan ke depannya lebih baik tanpa ada yang tersakiti. Bagaimana pendapat Anda semeton? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Kita doakan bersama-sama semoga damai selalu menyelimuti untuk semeton kita yang ada di Bali. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.